Mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah kami yang insyaallah akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Abdul Hakim SAG MAG. Beliau adalah dosen di IAIN. Adapun hikmah kami, tema daripada hikmah kami pada malam ke-12 ini adalah pendidikan karakter perspektif Al-Quran. Yang lagi pendidikan karakter perspektif Al-Quran. Untuk itu kepada Ustaz dan hormat waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah takwi yang sama berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada malam yang ke-13 dari bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, dan yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Sidang jamaah takwi yang sama berbahagia, pada kesempatan malam ini saya akan membawakan ceramah sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia masjid dengan judul Pendidikan Karakter Menurut Perspektif Al-Quran. Kalau kita bertanya, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran? Yang dimaksud dengan pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran adalah upaya yang dilakukan orang tua atau guru atau orang dewasa kepada anak-anaknya untuk mendidik berdasarkan nilai-nilai karakter yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita bertanya, siapa sesungguhnya yang bisa kita jadikan contoh sebagai orang yang memiliki karakter sesuai dengan Al-Quran? Jawabannya tentu Rasulullah. Makanya tadi saya katakan, mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sesungguhnya karakter Rasulullah itu? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya akhlaknya, karakternya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter menurut perspektif Al-Quran, itu adalah semua nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Tentu ini cakupannya sangat luas sekali. Oleh karena itu, sidang jamaah takwi yang sangat berbahagia, pada malam hari ini kami hanya ingin menyampaikan dua karakter atau contoh nilai-nilai yang patut kita contoh dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah karakter yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Kemudian yang kedua adalah karakter yang dicita-citakan orang yang beribadah pada bulan suci Ramadan ini.
Luqman adalah seorang ahli hikmah yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, telah mewasiatkan dalam Al-Quran yang diabadikan dalam surat Luqman itu sendiri. Karakter yang diajarkan Luqman kepada anaknya supaya anaknya menjadi anak-anak saleh itu ada 5 paling sedikit. Wa yasqala Luqman libnihi wa huwa ya'budu la tusyrik billah. Karakter yang pertama yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu berbuat syirik atau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalau kita melihat Rasulullah SAW itu tidak main-main dalam berbicara tentang syirik. Ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi itu adalah tentang iman. Rukun Islam yang pertama diajarkan oleh Nabi itu adalah 2 kalimat syahadat yang diajarkan tidak main-main, kurang lebih 11 tahun baru turun rukun Islam yang kedua, yaitu perintah salat. Kenapa kira-kira menjadi begini? Karena kita tahu bahwa kemusyrikan yang terjadi sebelum Islam datang itu betul-betul sudah menjadi darah daging atau sudah mendarah daging di masyarakat. Jangan kita kira bahwa orang Arab sebelum Islam datang itu tidak ada imannya. Beriman. Mereka percaya bahwa ada Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi mereka tetap menyembah berhala. Oleh karena itu disebut sebagai musyrik. Siapa itu orang musyrik? Adalah orang yang percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada hal-hal yang lain. Orang Arab sebelum Islam datang kita tahu bahwa mereka itu menyembah berhala. Kemudian Nabi bertanya, wahai orang-orang musyrik, kenapa menyembah berhala? Apakah kamu tidak percaya bahwa ada yang namanya Allah, ada yang namanya Tuhan? Tapi ada apa jawaban orang musyrik? Orang musyrik mengatakan bahwa kami sesungguhnya juga percaya kepada Allah. Lalu kenapa menyembah berhala? Jawabannya adalah lihat tahiduna zulfan. Benda berhala-berhala itu cuma kami ambil sebagai perantara. Inilah yang banyak juga terjadi di antara kita, sehingga masih perlu tentang musyrik ini dipesankan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang berbuat musyrik kepada Allah, di mana dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan Luqman kepada anaknya, apa itu? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Wahai anak-anak, hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kaum muslimin, sidang jemaah tamu yang sama berbahagia, kita dalam bulan suci Ramadan ini berharap nanti keluar dari bulan suci Ramadan dengan dosa yang habis. Tapi sidang jemaah tamu yang sama berbahagia, perlu kita tahu bahwa ada yang bisa menghalangi diterimanya ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa ketika Rasulullah sedang berkhutbah di hari Idul Fitri, tiba-tiba di tengahnya dia mengucapkan amin. Kemudian beberapa menit kemudian bilang lagi amin. Kemudian beberapa menit beliau lagi mengatakan amin. Setelah selesai khutbah ditanya oleh Rasulullah sahabat, wahai Rasulullah, apa yang Rasulullah tadi aminkan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa tadi itu ketika kami sementara khutbah, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan berdoa. Ada 3 doanya. Yang pertama, janganlah engkau terima ibadah puasanya seseorang yang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya, dan saya mengaminkannya. Kemudian yang kedua, janganlah engkau terima ibadah puasanya seorang istri yang berdosa terhadap suaminya. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau terima ibadah puasanya orang yang berdosa terhadap orang lain. Rasulullah juga mengaminkan. Tapi yang menjadi persoalan dalam kesempatan ini yang kita bahas adalah yang pertama tadi. Oleh karena itu, kita berharap semua sebagai anak, tentu kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, supaya kita bisa diterima ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian wasiat yang ketiga yang dipesankan Luqman kepada putranya adalah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun wa la
tuti'huma. Apabila ada orang tua yang mengajak anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah, maka janganlah ditaati. Akan tetapi ada kuncinya yang disampaikan oleh Luqman, yaitu wasahibukuma fid dunya ma'rufah. Begitu mulianya, begitu pentingnya, begitu wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga walaupun ada orang tua yang mengajak anaknya berbuat syirik, cuma dilarang diikuti, tapi bagaimana pergaulannya? Kita disuruh memperbaiki hubungan terhadap orang tua, walaupun orang tua itu berbuat syirik di dunia ini dengan bagus. Itu pesannya Luqman. Kemudian yang keempat, pesan Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Kita tahu bahwa salat itu diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Muru awladakum bis salati wa huwa bi sab'i sinin wa daribuhum bi asyri sinin. Suruhlah, ajaklah, perintahlah anakmu untuk melaksanakan ibadah salat pada umur 7 tahun. Wa daribuhum bi asyri sinin, dan pukullah mereka kalau tidak mau salat pada umur 10 tahun. Saya belum pernah secara pribadi mendengar ada orang tua yang memukul anaknya gara-gara tidak salat. Padahal ini perintah hadis. Kita disuruh mengajak, disuruh memerintahkan kepada anak-anak kita untuk salat pada umur 7 tahun, dan disuruh memukul pada umur 10 tahun. Kenapa kira-kira? Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa amal ibadah yang pertama kali diperhitungkan pada akhirat nanti adalah ibadah salat. Kalau ibadah salatnya orang bagus, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lain akan bagus pula. Tapi kalau ibadah salatnya kurang bagus, maka kemungkinan besar ibadah-ibadah yang lain juga akan menjadi tidak bagus. Inilah sehingga Luqman memerintahkan kepada anaknya tentang pentingnya pelaksanaan ibadah salat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang dipesankan oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah waqsid fi masyika waqdud min sautika inna ankara al-aswati la sautul hamid. Kita disuruh supaya tidak dilarang untuk berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kita dilarang untuk membesarkan suara ini dengan suara seperti suara kuda. Menurut mufassir, apa makna suara kuda yang dijelaskan dalam ayat ini? Suara kuda itu yang pertama melengking, suaranya besar, melampaui suara-suara yang lain, karena ini menunjukkan kesombongan. Kemudian yang kedua, biasanya suaranya kuda itu melengking kalau ada maunya. Ada tujuannya. Mungkin tujuannya karena dia mau makan atau ada betina di dekatnya. Sehingga menurut ulama bahwa yang dimaksud di sini dengan kita dilarang mengikuti suara kuda adalah jangan sampai ada orang di antara kita yang bicara lantang kalau ada maunya. Tapi kalau tidak ada maunya, dia diam-diam saja. Itu yang kita tidak harapkan, karena dalam ajaran agama kita dalam kontrol kehidupan sosial diperintahkan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika afdalul iman. Kalau kita mau mengkritik orang, mau merubah orang dari kejahatan, rubahlah dengan kekuatan. Tapi kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Tapi kalau tidak mampu, maka rubahlah melalui dengan hati. Tapi perlu ditahu bahwa sesungguhnya mencegah kemungkaran hanya melalui hati itu adalah akul iman, adalah iman yang paling rendah. Sidang jamaah tarawih yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, karakter yang dicita-citakan Ramadan itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 17. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ayat yang saya bacakan tadi, bahwa sesungguhnya kita di bulan suci Ramadan ini disuruh untuk memburu surga. Kenapa disuruh untuk memburu surga? Karena innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang menjadi cita-cita bagi orang yang berpuasa itu adalah akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di mana di dalamnya ada taman-taman dan ada mata air yang indah. Siapa mereka itu? Adalah mereka-mereka yang memiliki 5 karakter. Yang pertama adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Salah satu tujuan daripada ibadah Ramadan adalah supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu, wal ghazimina al-ghaiz, menjadi manusia yang sabar
sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi ujian, dan yang paling penting adalah sabar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah was-shadiqina, orang yang senantiasa benar dalam melaksanakan ajaran agama ini berdasarkan petunjuk agama, berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wal-qanitina, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan perintah Allah dan taat meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang keempat adalah wal-munfiqina, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Tahu kita bahwa sesungguhnya orang yang berinfak di jalan Allah itu menurut Al-Quran surat Al-Baqarah dijanjikan pahala 700 kali lipat. Siapa yang mesti berinfak? Dalam lanjutan ayat surat Al-Imran dikatakan bahwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sidang jamaah tahu yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir adalah karakter wal mustaghfirina bil ashar, orang yang senantiasa beristighfar mohon ampun pada waktu sahur. Sidang jamaah tahu yang sama berbahagia, biasanya kalau kita mendengar kata sahur, yang terbayang di kepala kita cuma makan. Padahal sesungguhnya yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan surga adalah mereka-mereka yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa istighfar pada waktu sahur. Sidang jamaah tahu yang sama berbahagia, saya kira ke-10 karakter yang saya sebutkan tadi, kalau ini kita amalkan pada bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga, di mana di dalamnya terdapat taman-taman yang indah dan mata air yang jernih insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.